Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Ayah bunda filah jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah ini malam ke-18. Setelah kemarin kita malam 17, sekarang 18. Yang mestinya ngisi adalah Ustadz Haji Nur Manusam, belum nampak, tapi tetap kita berjalan terus. Kultum hari ini saya ingin mengingatkan bahwasanya malam 17 itu kemarin adalah malam nuzulul Quran. Saya ingatkan malam nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Sebuah malam peristiwa diturunkannya Al-Quran. Nazala itu turun, nuzulu diturunkan. Ya. Ada angzalna kami turunkan. Asal katanya nazala turun. Turun dari mobil. Yanzilu minas sayaroh, turun dari mobil. Maka sebut nuzul. Maka ada orang namanya nuzulul, artinya tukang turun. Kali B ada yang namanya nuzul. Nuzul. Nah, nuzulul Quran artinya malam diturunkannya Al-Quran. Para sejarawan mencatat Al-Quran itu Bapak Ibu rahimakumullah diturunkan dari Allah ke Lauhi Mahfuz. Dari Lauhi Mahfuz itu baru dibawa oleh Jibril ke Rasulullah. Jadi dari Allah ke Lauhi Mahfuznya langsung. Tapi dari Lauhi Mahfuz dibawa oleh Jibril ke Rasulullah itu sesuai keadaan manusia. Maka para sejarawan sepakat, pertama turun surat Al-Quran kepada Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hira. Maka malaikat Jibril datang membawa surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan semua para sejarawan meneliti bahwasanya itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka semua sepakat malam itu dinamakan sebagai malam nuzulul Quran. Nah, peristiwa ini diperkuat oleh Allah dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwasanya bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi ngomong bukan tanpa dalil, tapi berdasar. Ya. Jadi semua sepakat. Pendapat ulama tersebut sepakat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Hudan. Pertama petunjuk. Kedua bayan, sebagai penjelas. Ketiga furqan, sebagai pembeda. Makanya kalimatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan untuk manusia, dan juga pembeda. Beda yang kafir sama yang mukmin, beda. Udah jelas. Bedain. Makanya kita harus banyak mengkaji Quran, Pak. Kenapa? Supaya jelas ajaran agama kita, tidak samar-samar. Sekarang kan banyak orang menyamar-nyamarkan, Pak. Mana ajaran, mana hidayah,
Mana kebudayaan? Kalau kebudayaan yang bersumber dari Quran dan Sunnah, itu berarti syariat. Lah ini kebudayaan luar, walaupun itu dari Arab, kita jangan menganggap itu Islam. Ya, kebudayaannya datang dari Arab. Arab mana meren? Seolah-olah itu dari Islam. Tidak begitu. Kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Sunnah, kembalikan kepada hadis. Makanya Al-Quran hudan, bayan, furqan. Jangan dikira orang pakai gamis kemudian dianggap orang soleh. Belum tentu. Kalau dia Bahai, kalau dia Zoroaster, kalau dia Rafidah, lah pakaiannya sama, pakai sorban, pakai gamis, sorbannya di kepala. Wah, kata kita mau, wah ini orang soleh ini dicinta. Enggak taunya Bahai, Majusi. Lah, di sini Pak, perhatikan ulama, dia membahas Quran, Sunnah, atau hanya cerita masa lalu, dongeng-dongeng. Tuh, di sini harus cerdas. Maka saya selalu dalam kesempatan kultum kembali kepada Quran. Hayo kita baca Quran, hayo kita kaji Quran, hayo pelajari hadis, supaya kita tidak terombang-ambing. Nah, di sinilah sebut bayan, terus furqan. Dan yang paling indah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa hudan wa rahmah. Allah menurunkan Quran selain daripada yang tadi disebutkan, dia juga berfungsi sebagai syifa, obat. Terus hudan, petunjuk juga tadi sudah dibahas. Wa rahmat. Jadi kesimpulan dari dua ayat ini, Al-Quran diturunkan sebagai hudan, sebagai bayan, sebagai furqan, sebagai syifa, ingetin, sebagai rahmat. 5 aja ilmu kita. Ntar pertemuan yang lainnya kita bahas lagi. 5 yang kita pahami Allah menurunkan Quran buat kita. Nah, 5 ini kita juga harus mendekati dengan cara 5. 1, membacanya. Kudu baca tuh. Kedua, mencoba memahami. Nah, mencoba memahami huruf per huruf, teks per teks. Ketiga, mencoba mentadaburi. Tadabur Quran. Kalau kita sudah belajar memahami, tadabur Quran nih. Contoh, perintah puasa ada di ayat mana saja? Cari itu. Ya, terus perintah sholat ada di surat mana aja? Ini mentadabur. Ya, dari 6.666 ayat kita pelajari itu. Daripada ngelamun nungguin toko belum ada yang datang, baca Quran saja kita tadaburi. Ya, daripada tebang kita nungguin pasien belum datang-datang, baca Quran saja kalau yang di rumah sakit. Daripada tebang ngelamun bengong liatin orang lewat, mendingan tadabur Quran saja. Nah, nggak jelas nanti tanyain sama ustad. Ini maksudnya apa ustad? Nah, kan enak tadabur. Setelah kita tadabur, coba untuk mengamalkan apa yang kita mampu amalkan. Dikit-dikit. Yang kelima, ajarkan Quran kepada orang lain. Kalau itu sudah terbentuk, maka itulah yang disebut dengan generasi Qurani. Atau dalam bahasa para hafiz namanya Ahlul Quran. Kalau orang sudah kategori Ahlul Quran, Allah berjanji dalam firman-Nya, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kalimatnya nahnu, padahal yang berfirman Allah. Mestinya ana, tapi Allah berfirmannya nahnu. Nahnu itu artinya kami. Artinya
para pembela Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, para pembelajar Al-Quran, para pemelihara Al-Quran, itu masuk dalam ahlul Quran. Dan itu sudah pasti dia adalah ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kultum singkat ini memberikan semangat buat kita semua. Allahumma afiqil afwi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.